Dengan nama Allah yang Maha Abadi, salawat dan salam kehadirat Nabi, keluarga sahabat yang sangat tinggi keimanan ketakwaan dalam hati. Kejadian demi kejadian telah meyakinkan hati dekatnya kiamah. Kerusakan moral, murahnya akidah, tanda-tanda kiamat perhatikanlah. Nazaman kecil ini akan membahas tanda-tanda kiamat secara jelas. Bukalah pikiran, baca dengan ikhlas, buanglah di hati perasaan was-was. Nazaman ini sumbernya kitab suci, juga kitab hadis Sahihul Bukhari, kitab Muslim, Ahmad, muhaddisin, ahli dan lainnya. Dengarkanlah wahai hati, kapankah kiamat tiada yang tahu, Rasulullah sendiri pun tidak tahu. Hanya tanda-tandanya yang kita tahu dari kabar Nabi masa silam dulu. Rasulullah bersabda secara rinci tanda kiamat yang menggetarkan hati. Dengarkanlah, resapilah dengan hati, tanda-tanda kiamat telah terbukti. Tanda pertama, lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi terakhir kita. Dua, terbelahnya bulan sangat nyata sebagai mukjizat atas Nabi kita. Tanda ketiga, kobaran api Hijaz menyinari unta Busra dengan jelas. Keempat, Al-Haraj, perang besar keras, pembunuhan massal, darah amat deras. Yang kelima, muncul Dajjalun pembohong, mengaku Nabi, tolaklah jangan condong. Enam, lahirnya anak-anak yang sombong, jadikan ibunya pelayan penolong. Tanda ketujuh, hilangnya ilmu Islam, bumi dipenuhi kebodohan kelam. Delapan, binatang buas gesit kejam, benda padat berbicara dan bersalam. Tanda kesembilan, terputusnya tali silaturrahim, rusak budi pekerti. Banyak orang jahat, maka hati-hati, semua tanda ini telah terjadi. Tanda ke-10, akan banyak gempa, mati mendadak, bencana dan derita. 11, gosip dianggap hal biasa, padahal menghapus pahala-pahala. 12, pasar toko berdekatan, sekitar rumahmu coba perhatikan. 13, semakin dekatnya zaman, semakin cepat menempuh perjalanan. 14, terhentinya sungai Furat. 15, banyaknya kaum melarat. 16, kehancuran kota dahsyat, seakan kota belum pernah terlihat. Ke-17, zina terang-terangan di pinggir jalan, itu budaya hewan. 18, meniru perempuan, wanita pun meniru lelaki tampan.
19 muncul homo lesbian secara resmi jalani pernikahan. 20 harga murah keimanan, agama Islam kan ditukar makanan. 21 masjid-masjid diperindah, namun sepi dari zikir pada Allah. 22 muncul penindas serakah, tidak adil, licik, keras dan pemarah. 23 banyak orang yang percaya ramalan si peramal padahal dusta. 24 munafik akan berjaya di atas orang yang bisa dipercaya. 25 akan ada salam khusus bagi tuan-tuan juga tamu khusus. 26 salam diucapkan khusus bagi orang yang dikenal dengan bagus. 27 duduknya orang tak ahli, amanah terbuang memilukan hati. 28 banyak suami istri, bercerai terjadinya setiap hari. 29 banyaknya caci maki, kehidupan bertetangga penuh benci. 30 suap dianggap berarti, dianggapnya halal tanpa takut mati. 31 membangun gedung yang tinggi, riwayat hadis dari Imam Bukhari. 32 kiamat takkan terjadi, hingga orang bicara seorang diri. 33 terdengar satu suara, terdengar dengan ragam macam bahasa. Satu kabar akan menjadi berita, terdengar dengan bahasa tiap bangsa. Tanda-tanda di atas telah terjadi, berlindunglah kepada Ilahi Rabbi. Wahai kaum muslim, perhatikan ini, tanda-tanda besar yang akan terjadi. 1. Muncul pemimpin berjuluk Mahdi, Muhammad bin Abdullah sabdanya Nabi. Imam Mahdi penyelamat umat ini, pelaksana Al-Quran dan hadis Nabi. Imam Mahdi keturunannya Fatimah, mengagungkan sahabatnya Rasulullah. Wajahnya tampan, akhlaknya sangat indah, hati penuh cinta dan rajin ibadah. Imam Masjid Mekah pingsan hendak sholat, 3 kali pingsan itulah isyarat. Imam Mahdi berada sangatlah dekat, saling menolehlah wajah-wajah umat. Al-Mahdi menolak memegang amanat, dipaksa pun mau untuk memimpin umat. Di antara rukun dan maqam di baiat, ia pun menangis memikirkan umat. Imam Mahdi salat di Masjid Al-Qudsi, Nabi Isa bermakmum pada Al-Mahdi. Negara-negara besar tunduk nanti, keadilan Mahdi memenuhi bumi. Menaklukkan jazirah Persia, Roma, sungguh takbir perang ini kan menggema. Ini berdasarkan sabda Nabi kita, tunggulah waktunya ini akan nyata. Anda tidak percaya, cobalah lihat
Sahih Muslim bab fitan tanda kiamat. Dari Nafi' bin Utbah itu riwayat, kesahihan hadisnya sangatlah kuat. Usia wafatnya 70 tahun, disolati oleh seluruh muslimun. Dia termasuk khulafaur rasyidun, bijaksana, tegas, penuh sopan santun. Dua, munculnya Dajjal bermata satu, membawa surga neraka yang menipu. Sungai dan api di tangan pun begitu, pilihlah apinya, janganlah tertipu. Kehidupan Dajjal 40 hari, seperti setahun pertamanya hari, seperti sebulan keduanya hari, seperti sepekan ketiganya hari. Sisanya seperti hari biasanya, orang mati pun bisa dihidupkannya. Huruf kaf ra tertulis di dahinya, orang mukmin sangat jelas melihatnya. Dajjal berjalan secepat angin, ribut harta dalam bumi dipanggil pun ikut. Kaum Yahudi pendukung dan pengikut, anak-anak zina banyak yang direkrut. Golongan terakhir pengikutnya Dajjal, kaum wanita sombong, angkuh dan nakal. Dajjal memimpin bumi secara total, di Mekah Madinah dia akan terpental. Jika ingin selamat dari fitnahnya, bacalah Al-Kahfi, resapi isinya. 10 ayat pertama dan akhirnya, telitilah arti maksud tafsirannya. Tanda ketiga, turunnya Nabi Isa di menara timur Damaskus tempatnya. Mahdi dan kaum menyambut Nabi Isa di Masjidil Aqsa, bermakmumlah Isa. Setelah sholat, Isa memerintahkan, buka pintu, marilah kita kalahkan. Di luar ada Dajjal dengan pasukan, 70.000 Yahudi pasukan. Isa mengejarnya lalu mengalahkan, Yahudi mundur lari dan ketakutan. Kaum muslim melakukan pengejaran, batu pohon pun ikut memberitakan. Terjadi di Palestina itu perang Armageddon, itu julukannya perang. Yahudi terkepung oleh orang-orang, ucap batu, belakangku ada orang. Pohon Qorqod diam tak memberitahu, Yahudi jahat akan bernasib pilu. Tentara kaum muslimin saat itu dari seluruh dunia akan bersatu. Kaum muslim kalahkan kaum Yahudi, berakhirlah nasib Zionis Yahudi. Maha benar Allah atas janji-janji, mata menangis gembira dalam hati. Tanda keempat, setelah bumi aman, Dajjal dan Yahudi telah dikalahkan. Ternyata ada yang lebih menakutkan, Ya'juj Ma'juj datang seperti lautan.
Ya'juj Ma'juj adalah dua kelompok keturunan Yafus yang suka merampok. Dahulu Zulqarnain membangun tembok, Ya'juj Ma'juj dikurung di dalam tembok. Menjelang kiamat tembok itu runtuh, mereka keluar beringas membunuh. Wajah seram, tubuh aneh, gesit angkuh, kota desa hancur, penduduk dibunuh. Air danau Tabariyah diminumnya sehingga benar-benar habis airnya. Barisan belakang haus dan berkata, kemana airnya, mengapa tiada? Orang sembunyi di benteng-benteng kota, lindungi wanita dan ternak mereka. Isa dan sahabat pun di benteng kota, Ya'juj Ma'juj mengamuk di kota-kota. Di Gunung Merah Ya'juj Ma'juj berhenti, kita telah menindas penduduk bumi. Mari serang penduduk langit yang tinggi, panah dilepas ke langit dan kembali. Keganasan Ya'juj Ma'juj menjadikan Isa sahabat lari ke pegunungan. Isa berdoa meminta pada Tuhan, selamatkan kami dari kerusakan. Allah mengutus ulat kecil mukjizat membunuh Ya'juj Ma'juj secara cepat. Bau bangkai busuknya mengganggu umat. Isa berdoa mengharap turun rahmat. Burung sebesar leher unta mengangkat, membawa ke samudera itu jasad. Kemudian turun hujan sangat lebat, membersihkan sisa bau yang melekat. Hujan menumbuhkan beragam tanaman, bunga-bunga mekar tebar keharuman. Berbuahlah segala macam tanaman, gunung biru, hutan hijau bagai taman. Bumi saat itu penuh keamanan, hewan-hewan liar duduk di halaman. Tidak menggigit, bahkan menjadi teman dengan anak-anak bermain di taman. Anak-anak kecil memasukkan tangan pada mulut ular dengan rasa aman. Serigala dan kambing akan berteman, seluruh bumi adalah tempat aman. Dendam, permusuhan, dengki, kebencian, kebejatan moral dan penderitaan dari dalam hati telah dihapuskan, diganti oleh cinta dan kebaikan. Umur 70 Nabi Isa wafat, atau 40 di lain riwayat. Mungkin umurnya 30 diangkat, sehingga benarlah kedua riwayat. Sebelum wafat Isa pergi berhaji, lalu ke Madinah ke makamnya Nabi. Isa pun dimakamkan di dekat Nabi, atau di kota Palestina yang suci. Tanda kelima, terbitnya matahari dari barat. Mari kita bahas ini. Saat itu matahari bersembunyi di bawah arsy, tak menyinari bumi.
Allah perintahkan pada matahari kembali ke timur, terbitlah kembali. Terbitlah mentari dari timur lagi, lalu ke bawah arsy kedua kali. Allah perintahkan kembalilah lagi, terbitlah di timur, sinarilah pagi. Matahari itu pun kembali lagi, terbit di timur lalu menghilang lagi. Allah perintahkan kembalilah lagi, terbitlah di barat wahai matahari. Saat itulah pintu tobat terkunci, rasa penyesalan tak berguna lagi. Hilangnya mentari itu membuktikan alam langit mengalami perubahan. Dari Abu Dzar telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim Babul Iman. Tanda keenam, muncullah dari bumi, dari Safa binatang Dabbatul Ardi. Anaknya unta soleh yang bersembunyi dalam batu dan keluar akhir nanti. Abdullah bin Amr dahulu berkata, kulihat tempatnya dengan dua mata. Di bukit Safa di Mekah yang tercinta, jika ku mau ku injak tempat nyata. Binatang itu kelak memberitahu bahwa manusia banyak yang keliru. Ia berkata dialah kafir itu, ia berkata dialah mukmin itu. Ceritanya Dabbah telah disebutkan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran. Surat An-Naml, cobalah perhatikan 82, coba artikan. Tanda ketujuh, muncul sebuah asap, timur barat bumi dipenuhi asap. Hidung kaum muslim pilek sebab asap, kaum kafirin tersiksa sebab asap. Surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10, asap ini akan sangat menyeluruh. Sangatlah menyiksa, menusuk ke tubuh, tersiksalah kafir di seluruh tubuh. 8 runtuh bumi di 3 tempat, timur, barat, Arab dengan sangat hebat. Tentang ini ada suatu pendapat, gerhana bulan ada di 3 tempat. Runtuhnya bumi ini dalam riwayat Tabrani pada kitab Mu'jamul Awsat. Dari Ummu Salamah hadis didapat, semua kalangan ulama sepakat. 9, api besarkan berkobar menggiring semua menuju ke mahsyar. Kehancuran kiamat begitu besar, ucapkanlah di hati Allahu Akbar. Dari wilayah Yaman api munculnya, hadis Imam Muslim di dalam Sahihnya. Di Hadramaut api ini munculnya, hadis Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Tuntaslah kiamat, tanda hari akhir, kejadiannya mungkin tidak bergilir. Jangan meragukan hadis mutawatir, meski akalmu tak mampu untuk berpikir.
Bacalah sejarah, lihatlah berita, sabda-sabda Nabi benar-benar nyata. Jangan dahulukan logika-logika, tandanya kiamat di luar logika. Masih banyak tanda-tandanya kiamat di dalam kitab hadis, banyak riwayat. Berdoalah anakku, moga selamat dari tipu daya menjelang kiamat. Ya Allah, jadikan kami ahli zikir, sinari hati, akal dalam berpikir. Muhammad al-Amin Bashirun wa Nadhir, innallaha ala kulli syai'in qadir.